Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema salah bicara jadi masalah. Kesalahpahaman, ketersinggungan, sakit hati, keretakan hubungan, mau di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, semuanya tuh dari lidah. Betul nggak? Saya ngalamin ya, di hidup kita ini paling banyak masalah tuh disebabkan salah bicara. Kenapa orang bisa sakit hati, tersinggung, keluar dari gereja, berhenti pelayanan, cuma gara-gara salah bicara. Orang jadi terluka. Kenapa hubungan suami istri gak bisa akur? Kenapa komunikasi jadi berhenti? Semua hanya karena salah bicara. Kenapa hubungan mertua menantu gak akur? Kenapa kakak adik gak akur? Teman bisa gak akur? Semua karena salah bicara. Makanya benar kata firman Tuhan, orang yang tidak bersalah lagi dengan lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Nah, kita orang-orang yang belum sempurna dan kita mau belajar disempurnakan. Amen. Saya masih terus belajar sampai hari ini. Karena perkara lidah bukan perkara yang mudah. Tapi kita mau taat sama firman Tuhan. Amen. Hal yang kerap kali merusak hubungan adalah perkataan. Perkataan yang toksik, racun. Pemimpin dan orang tua yang perkataannya negatif, selalu melukai, kasar, kita sering sebut dengan verbal abuse, kotor, suka mencaci maki, suka membentak anak-anak mereka, pegawai mereka. Orang tua dan pemimpin yang demikian ini jadi toksik buat anak-anak dan bawahannya. Karena di dalam hubungan, yang namanya anak sama bawahan, itu berada di posisi yang dimana mereka tuh mau tidak mau harus memberi telinga kepada orang tua dan atasan mereka. Saya cut sebentar. Sorry, suaranya masuk ke speaker. Ini suaranya berisik sekali di speaker saya, bisa tolong dibantu dulu? Jadi nggak fokus aku. Thank you. Oke. Bayangkan ya, anak kita itu berada di posisi yang dia stuck sama kita gitu loh. Dia anak kita orang tuanya. Gak mungkin anak bilang gini, saya gak suka sama papa mama, saya mau pergi dari sini. Dia hidup bergantung dari kita, dia tinggal di rumah kita. Setiap hari suka gak suka dia lihat kita. Beruntung anak-anak yang sekolah di luar negeri atau luar kota, gak tiap hari sama papa mamanya. Tapi mereka berada di posisi yang tidak suka, mereka harus mendengarkan kita, memberi telinga sama kita. Demikian juga staf, pegawai kita. Suka nggak suka sama atasannya, mereka berada di posisi gue butuh digaji, saya butuh uang bos saya harus kerja. Jadi tiap hari dia datang ke tempat kerja, dia stuck. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dengar bosnya ngomong apa, bener nggak? Nasib banget tuh suster-suster yang masih dengerin nyonyanya cerita. Suami saya tuh ya mbak, dia udah bosen. Karena biasanya orang tuh kalau cerita urusannya sama. Yang dikeluhkan tuh seputar itu aja. Bener gak suami-suami? Istri kalau udah komplain, itu aja. Yang tetangga lah, yang pembantu lah, yang anak lah, yang temennya lah. Itu yang diomongin. Bosen gak? Bosen. Gimana rumah tangga mau bahagia? Capek gue dengerin lu ngomong, dia bilang gitu. Sekarang suami istri, pisah gak boleh. Tapi suami istri ngomongnya toksik, gak mau berubah. Mereka berada di posisi yang mau gak mau harus dengerin. Udah, daripada gue dengerin lu ngoceh, gue pasang earphone aja, dia bilang. Gue pura-pura tidur aja katanya. Ayo, kita harus mau berubah, katakan saya harus berubah. Orang tua harus mau berubah. Pemimpin harus mau berubah. Suami istri harus mau berubah. Kalau nggak kasihan anak-anak kita. Ada anak-anak yang tumbuh besar nggak percaya diri. Karena omongan papa mamanya toksik sekali. Anak-anak itu nggak tahu bahwa dia punya kemampuan. Karena papa mamanya selalu bilang, alah kamu mah nggak bisa. Ketika anak-anak, pegawai, istri, suami sudah gak tahan,
udah mentok sampai ke leher nih, mau muntah gitu ya. Mereka akan berontak, mereka akan pergi dan meninggalkan kita. Perkataan yang apalagi yang tidak baik. Makanya ya, mama papa ya, kakek nenek kalau mau disayang sama anak sama menantu, jangan ewet. Kalau udah tua katanya makin cerewet. Jangan, saya berdoa dalam nama Yesus, gue jangan cerewet. Jangan, gue mau disayang mantu, sayang anak. Karena gini, kalau terlalu cewek, gak ada yang tahan sama kita, bener gak? Ada gak pembantu yang tahan kalau Anda cerewet? Coba, ada yang marah-marah. Pembantu mah gak ada yang betah. Ikut sama istri saya, kerja ganti-ganti pembantu terus, katanya gitu. Sebenarnya masalahnya cuma lidah. Coba deh, jangan cerewet. Ayo tepok mulut masing-masing, jangan bawel. Terus perkataan apa lagi yang toksik? Perkataan yang ofensif, menyerang. Pasangan yang perkataannya selalu menyerang. Teman yang kalau kita ajak diskusi selalu menyerang. Orang tua yang kita ajak diskusi selalu menyerang. Tanggapannya negatif, selalu menyalahkan, nuduh-nuduh kita, kasar, merendahkan, pasti bikin kita tuh males bicara. Contoh, saya pernah marah sama suami saya gara-gara saya cerita sama dia tentang anggota komselnya zaman dulu banget ya. Bukan dari Ici, bukan. Jadi saya bilang gini, itu kenapa anak komsel kamu jelek-jelekin saya? Padahal apa yang disampaikan itu tidak benar. Udah bohong, cerita lagi kemana-mana. Saya bilang gitu, kenapa itu anak komsel kamu? Dia ngomong-ngomongin saya yang gak baik. Suami saya bukannya bela saya, malah bilang gini, lu sih jahat. Heh, kok gue lagi yang dijahat-jahatin? Saya marah sama suami saya. Mungkin seumur saya nikah sama suami saya, itu titik saya paling marah. Beneran. Marah banget saya. Kenapa? Kenapa kamu bilang saya jahat lah? Saya victim kasarnya gitu kan. Itu anak komsel kamu yang ngomongin saya, kenapa jadi saya yang jahat? Saya cerita lagi yang lain ke dia soal misalnya saya di lapangan, Tangan Pengharapan kan saya dulu ke pedalaman terus, dari pedalaman pulang ke rumah. Namanya suami kan tempat kita berbagi, betul gak? Nah banyak istri-istri tuh males ngomong sama suaminya, kenapa? Saban cerita nuduh-nuduh aja gitu loh. Marah-marah aja. Diceritain, ya kamunya gitu sih, ya kamunya gini sih. Apa gak bisa? Lu dengerin aja napa sih gitu. Nih bapak-bapak dengerin. Namanya perempuan, ewet. Maunya tuh cuma didengerin. Kadang-kadang gak butuh dinasehatin. Dengerin aja sayang. Udah lu mau belaga denger padahal enggak juga gak apa-apa. Karena kadang-kadang tanggapan kalau salah jadi masalah, bener gak? Niatnya cuma cerita, kenapa jadi dia marah? Saya jadi dimarahin, kamu gini sih, kamu gitu sih. Lama-lama nih, lama-lama. Dulu, saya langsung bangun tembok. Zet, gak bakal gue cerita apapun sama lu lagi. Niat hati saya udah gitu. Gak bakalan saya cerita apapun sama suami saya. Karena setiap kali bicara direspon tuduhan, disalahkan, akhirnya bertengkar. Nah, begitu udah tutup pintu gak mau ngomong, apa yang terjadi? Kalau komunikasi suami istri terputus, apa yang terjadi? Hubungan mulai renggang. Sebenarnya banyak konflik rumah tangga itu diawali dari salah bicara. Ada dua tipe orang ketika mereka merespon. Yang pertama, kalau kita salah bicara, ada yang merespon dengan mengkonfrontasi. Kamu ngomong apa tadi? Begitu ya? Kamu ngomongin saya ya? Gitu. Ada kan yang tipe gitu ya? Ada staf yang bisa datangin kita. Maaf, saya mau tahu, bener gak ibu ngomong gitu? Ampun, katakan bener juga, lu ingat lu siapa gitu kan ya? Berani-berani amat datang konfrontasi bosnya. Ada yang tipe begitu. Tipe kedua, kita salah bicara, pastilah orang terluka, bener gak? Kita marah, kita salah bicara, orang terluka. Tapi responnya begini, that's it, mereka diam,
lalu mereka menjauh. Di sekantor pun selalu gak ketemu. Pokoknya gak ketemu aja, menjauh. Ada yang begitu ya? Model saya. Saya kalau udah terluka, saya menjauh. Orang-orang yang gak suka konflik, tipe-tipe pragmatik ya, biasanya akan menjauh dan menutup pintu. Orang-orang yang suka konflik akan jadi musuh. Hati-hati. Saya belajar hati-hati memilih kata. Karena yang kita ucapkan akan sampai ke hati orang. Pepatah berkata, lidah memang tidak bertulang, tapi bisa mematahkan hati orang. Amsal 26 ayat 22 berkata, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Hati-hati loh. Omonganmu baik gak baik tuh masuk ke hati orang. Firman Tuhan mengajar kita dalam Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau kita gak mau punya banyak masalah, yuk jaga lidah. Kalau kelemahan kita adalah bicara, puasa ngomong penting. Kedua, jangan banyak nongkrong-nongkrong sama tukang gosip. Karena dalam banyak bicara banyak pelanggaran, kata firman Tuhan. Saya mau kasih 5 poin yang perlu diingat sebelum kita ngomong. Think before you talk. Yuk sama-sama pegang kepalanya. Think before you talk. Saya mau terjemahkan think. T yang pertama. Is it true? Apakah benar yang Anda katakan? Matius 5 ayat 37. Kita baca sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan suka nambahin atau ngurangin perkataan atau cerita tentang sesuatu atau orang lain. Nih belajar. Tukang gosip tuh intinya suka ngebumbuhin berita, lalu dipelintir, lalu dibalik, lalu diputer-puter, lalu ditusuk. Gimana sih ilmunya, hebat loh. Saya ditanya orang berkali-kali, coba Ibu Heni ceritakan bagaimana mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan. Saya bisa cerita dari A sampai Z, gak pernah kurang, gak pernah lebih, selalu sama. Saya pernah dipanggil orang di Australia. Saya cerita sama dia tentang Tangan Pengharapan, bla 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 bla. Lalu dia bilang gini sama saya, "Oke, can you come again tomorrow and tell the same story to my staff?" Dia bilang gitu. Dia suruh saya cerita lagi tentang Tangan Pengharapan besokannya sama timnya dia. Saya datang lagi. Saya cerita di depan mereka dari A sampai Z. Terus dia bilang gini, "Amazing. You can tell the same story, exactly the same." Karena saya terbiasa menceritakan segala sesuatu apa adanya. Gak lebih, gak kurang. Karena firman Tuhan berkata, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan suka bumbu-bumbuin cerita. Ulangan 5 ayat 20 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dengar, waktu kita cerita tentang orang lain, kita plentotin sedikit, kita putar sedikit, kita tambahin sedikit, itu udah dusta. Ada orang-orang yang suka sekali membesar-besarkan atau membumbuhi cerita supaya orang yang mendengar menjadi lebih semangat dan kagum. Wow, gitu, seneng. Tapi dengar baik, hiperbola adalah dusta, membesar-besarkan adalah dusta. Kita harus belajar mengatakan apa adanya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ada orang yang jualan bisa bilang gini, kalau Anda minum obat yang saya jual ini, Anda akan kurus dalam waktu 1 minggu. Orang kalau udah tipe persuasif, sanguin, punya kelemahan ini. Mereka memang orang-orang yang jago marketing, jago jualan. Tapi hati-hati, jangan berdusta. Ada sanksi untuk misleading customer. Anda membuat orang punya pengertian yang salah ketika Anda menambah-nambahi. Kalau salah bilang salah, benar bilang benar.
kalau kita sampai berbuat salah, jangan bikin alasan-alasan untuk membenarkan diri. Kalau memang Anda ke kantor terlambat, jawab aja, sorry saya bangun kesiangan. Kalau Anda kena sanksi, itu berani tanggung jawab. Tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Tidak perlu bohong sama atasanmu dan bilang gini, tadi pagi saya mau ke kantor, saya lewat di jalan itu, tiba-tiba ada air genangan, saya jatuh karena licin, lalu kaki saya ketimpa motor, lalu ada anjing, kaki saya digigit. Ceritanya panjang, meyakinkan. Lalu gak masuk kantor. Saya pernah punya pengalaman. Kami punya staf yang dalam 365 hari setahun, dia terlambat 100 hari. Anda tidak akan percaya alasan yang dia kasih ke saya. Yang jarinya digigit kucing lah, yang telunjuknya keseleo lah. Aduh, yang jalan tiba-tiba ditutup lah, macam-macam. Tipe yang kayak gini, cuma satu yang membuat dia berubah. You know what? Potong gajinya. Beneran langsung berubah. Saya bilang gini, kamu terlambat sekali lagi, saya potong gaji kamu. Langsung gak terlambat lagi. Mazmur 15 ayat 1-3 kita baca sama-sama. Seberapa penting sih berkata benar? Judul firman Tuhan berkata, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur 1, baca sama-sama. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Katakan amin. Yuk jaga lidah. Tiap kali kita mau ngomong, pastikan yang kita ngomong itu benar. Is it true? Yang kedua, sebelum kita ngomong, H, is it helpful? Apakah berguna? Apakah menolong orang lain? Ayub 15 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Dengar baik, ada dua hal di sini yang penting. Kalau kita ngomong, itu harus yang berguna. Orang yang berhikmat menjawab dengan pengetahuan kosong. Apakah orang yang berhikmat menjawab dengan pengetahuan kosong? Artinya gini, ngomong tuh jangan yang gak ada isinya gitu loh. Jangan sok tahu. Saya cenderung lebih baik gak ngomong kalau saya gak tahu dengan pasti. Kalau orang tanya sama saya, Bu Hendy, bener ya? Begini. Kalau saya gak tahu, saya jawab gak tahu. Kita gak akan terlihat bodoh hanya karena kita bilang saya tidak tahu. Seringkali kita sok tahu. Jangan ngomong yang kita gak tahu, menjawab dengan pengetahuan kosong. Daripada berdusta bilang saya tidak tahu. Yang kedua, apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna? Dengar baik. Sebelum kita ngomong, kita mikir, berguna gak ya? Membangun gak ya? Pikirin dampaknya gitu loh. Menegur orang juga ada caranya. Hanya karena orang bikin salah, jangan kita marah-marah seenak kita gitu. Kalau tegur orang, jangan menggunakan kata-kata yang merendahkan. Jangan singgung kepercayaannya. Jangan singgung sukunya. Kalau orang salah, tegur kesalahannya. Apa salahnya di mana? Bukan menyinggung pribadinya. Tak perlu lemparin kata-kata otak didenggol. Lu kayak ojek aja lu, apa semua. Kenapa? Why harus maki-maki orang seperti itu? Ini serius. Hanya karena orang salah, bukan berarti kita boleh ngomong seenaknya. Anda seneng kan kalau misalnya gini, pegawaimu salah lalu misalnya Anda maki dia dengan bilang gini, otak kamu di mana? Bener nggak? Sering nggak ngomong gitu? Sering banget. Kita bilang gini, otak ditaruh di dengkul. Aduh sedap banget ya. Setahu saya otak di kepala nggak ada yang di dengkul. Tapi kita seneng banget ngomong gitu. Kita sebenarnya mau bilang dasar bodoh kamu.
Saya paling gak suka dengerin orang marahin pembantu atau marahin pegawai, dasar bodoh kamu gitu. Itu kasar banget loh. Dia bikin salah, makanya kenapa kamu jadi pemimpinnya, supaya kamu jadi ngajarin dia. Kalau dia bodoh berarti bosnya bodoh. Anak-anak suka dimaki sama orang tua. Kamu monyet ya? Loh, papa mamanya siapa? Bener, kita suka ngomong sembarangan. Kalau tegur tuh pakai kata-kata yang baik. Anak lah dimonyet-monyetin, orang lah diguguk-gugukin. Kenapa begitu? Gak usah ngomong kotor, maki orang dengan seenaknya, kasar. Gimana mau jadi berkat? Kasih tahu aja salahnya di mana. Kadang-kadang waktu kita terlalu emosi, ini saran saya. Diem deh, diem dulu. Tahan mulut. Sampai kita reda, baru kita bicara. Karena kalau kita lagi emosi, apa aja bisa keluar dari mulut kita. Ingat, negur orang bijaksana. Jangan singgung perasaannya, tegur saja kesalahannya. Amsal 15 ayat 2 berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Jadi waktu kita marahin orang, kasih tahu yang benar tuh kayak gini. Harusnya kamu seperti ini. Mendidik, teguran itu harusnya mendidik, bukan membuat orang jadi down. Saya percaya orang yang bijak gak sembarangan bicara. Orang yang bebal, semua yang keluar dari mulutnya tidak berguna. Yang berikutnya, yang ketiga, THI. Is it inspiring? Apakah perkataan kita menginspirasi atau memanipulasi atau memprovokasi? Apakah perkataan Anda menginspirasi orang? Apakah orang jadi terbangun semangat mendengar perkataan Anda? Amsal 10 ayat 21 berkata gini, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Harusnya bibir kita nih gini, membimbing hidup orang jadi lebih baik, menginspirasi. Contoh, Anda punya Instagram, punya Facebook, TikTok. Boleh dong upload sesuatu, bikin caption yang lucu-lucu, boleh. Tapi dengar baik, lebih baik mengupload sesuatu yang menginspirasi. Jangan yang memanipulasi. Jangan yang provokasi. Apa yang terjadi di Jakarta? Gara-gara 1-2 orang yang memprovokasi, Jakarta jadi ada huru-hara. Di mana ada keributan dan kekacauan, sebenarnya ada provokator di dalamnya. Lihat betapa hebatnya kuasa perkataan kita. Bisa memprovokasi segitu banyaknya orang untuk mengacaukan kota. Amsal 29 ayat 8 berkata, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Saya tuh kalau ngomong sama suami saya tentang anak-anak saya hati-hati banget. Kenapa? Namanya laki-laki lebih emosian. Saya gak mau sampai dia emosi, dia marah sama anak saya terluka sama papahnya. Karena saya belajar, firman Tuhan berkata, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Jadi saya gak mau suami saya menyakiti anak-anak saya. Jadi kalau saya nyampaikan apapun ke suami saya pilih kata yang tepat. Kalau bisa saya selesaikan sendiri, saya selesaikan sendiri. Ngeri. Jangan sampai omongan kita memprovokasi orang jadi marah. Jangan memanipulasi. Kalau di perusahaan atau komunitas Anda, tiba-tiba banyak orang yang bergosip. Suka ada ya, kumpul, berkelompok, lalu mereka mulai gosip. Mereka mulai ngomongin pemimpin, mulai ngomongin teman. Sebenarnya saya kasih tahu, cari biang keladinya. Cari pusat pencemoohnya. Karena firman Tuhan berkata gini, Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Sebenarnya ketika ada masalah yang bersumber dari lidah, cari aja satu orang ini. Cuma dia yang harus diberesin, gak semuanya perlu kena getahnya. Nah, saya belajar,
menemukan biang keladinya. Ketika dia pergi, semua tenang. Yang keempat, N. Sebelum ngomong, pikir, is it necessary? Perlu nggak kita ngomong ini? Kalau melemahkan orang, buat apa? Kalau merusak hubungan orang lain, untuk apa? Kalau melukai orang, buat apa? Kalau nggak guna, buat apa? Hati-hati sebelum ngomong tuh nanya, penting gak sih diomongin? Jangan ngadu domba orang lain, jangan merusak hubungan menantu dengan mertua, jangan merusak hubungan anak dengan istrinya nih. Ada satu cerita yang saya temukan bahwa kebanyakan mama ketika anaknya sudah menikah suka ikut campur. Mamahnya kasih tahu anak-anaknya, anak lakinya, jangan kasih semua anak uangmu buat istrimu. Ini mamanya yang ngajarin nih biasanya. Gak tahu papanya juga mungkin. Saya suka dengar nih omongan-omongan gini. Jangan terlalu percaya sama istrimu. Itu istrimu di rumah ngapain aja tuh, suruh kerja. Dengar, kalau anak sudah nikah, firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka akan menjadi satu daging. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Suami istri itu satu daging. Harusnya gak boleh ada harta gonodini. Harusnya kalau firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Seringkali orang tua sering ikut campur, bahkan yang parah gini. Ada yang kasusnya, mamahnya suruh suaminya, anaknya ceraikan istrinya. Ini perlu gak sih diucapin kadang-kadang? Gak perlu, merusak hubungan. Satu kali ada pendeta di Australia, dia deketi mama mertua saya. Dia bilang gini, Ci, si Jojo tuh udah bisa ngasih duit belum kan Ci? Wow, kepo amat loh ya. Kita tuh pulang ke Indonesia mulai dari nol. Gak nyusahin orang tua aja udah bagus. Kita masih berjuang. Kita waktu itu belum bisa kasih uang. Begitu udah bisa mah kita ngasih lah. Masa cerita sama semua kan gak perlu. Tapi perkataan ini gak baik. Untuk apa kamu lemparkan perkataan seperti itu? Membuat mama mertua saya merasa anak saya gak kasih dia apa-apa, padahal gak gitu. Jojo sayang mamanya. Kalau kami bisa, masa kami gak mau? Masalahnya belum mampu waktu itu. Kadang-kadang omongan yang gak berguna tuh gak perlu disampaikan. Ada cara yang lebih baik untuk kita ngomong sama orang tanpa harus membuka rahasia orang lain gitu kan. Kalau gak perlu diucapkan, gak usah diucapkan. Firman Tuhan berkata jangan suka ngomong yang sia-sia. Artinya gak guna. Matius 12 ayat 36 berkata, tapi aku berkata kepadamu, Yesus bilang gini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan suka ngomong yang gak berguna. Anda melepaskannya begitu mudah, tapi pertanggungjawaban Anda di hadapan Bapa. Mari hati-hati. Berguna gak omongan kita? Yang berikut yang terakhir. Kak, is it kind? Apakah perkataan Anda baik? Membangkitkan semangat dan memulihkan hati orang. Amsal 12 ayat 25. Kita lihat sama-sama. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Baca sama-sama. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Yuk sebelum ngomong mikir perkataan kita baik gak ya? Jangan melemahkan orang dengan perkataan kita. Nih saya pesan nih, boleh bercanda, tapi jangan membuat orang jadi lemah. Kenapa sih kalau bully-bully orang gitu ya, bercanda-bercanda, tapi membuat orang merasa kecil gitu. Amsal 26 ayat 18, baca sama-sama. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Pernah dengar? Sorry bro, just kidding.
Jangan diambil hati loh. Gue cuma bercanda. Gue gak maksud lagi. Ada yang bilang gini, mulut gue doang yang jahat, hati gue mau baik. Udah sering dengar itu? Tapi firman Tuhan berkata, ucapan mulut meluap dari hati. Ucapan mulut meluap dari hati. Jadi kalau hati kita bersih, perkataan kita pasti suci. Kalau hati kita baik, perkataan kita pasti baik. Kenapa kita suka menyakiti orang-orang di sekitar kita dengan perkataan yang tidak baik? Karena satu masalahnya, hati kita gak bersih. Kalau kita punya luka di hati, ayo mengampuni. Jangan simpan kepahitan, kebencian, kekecewaan yang membuat kita tuh gak bisa baik sama orang. Ada kan ya orang-orang yang kalau ngomong tuh nyakitin terus tuh mulut. Heran apa sih? Begitu dia buka mulut, kayak naga gitu loh, api keluar. Racun terus omongannya. Saya punya teman yang kalau ngomong itu selalu keluhan. Komplain tentang mertua, komplain tentang suaminya, komplain tentang anaknya, komplain tentang adik iparnya, komplain tentang kerjaannya. Saya ketemu dia tuh ya, saya capek banget gitu. Pernah gak Anda ngerasa gitu? Hubungan yang kayak gini toksik banget. Perkataannya gak ada yang baik. Komplain gak tahu mengucap syukur. Jangan suka ngomong kotor. Anda kalau suka ngomong kotor, Anda bertobat. Efesus 5 ayat 4 berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amen. Yuk, sebelum ngomong periksa perkataanmu baik gak? Jangan suka jahat sama orang. Jangan suka merendahkan orang lain dengan gurauanmu. Jangan ngomong yang kotor. Saya akhiri 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena perkataanmu menentukan hidupmu. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kami jadi orang-orang yang bijaksana dalam berkata-kata. Karena kami tahu salah bicara bisa bikin masalah. Pulihkan hubungan-hubungan di sekitar kami yang rusak karena perkataan kami. Kami mau belajar mengampuni, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepada kami. Supaya hati kami bersih, sehingga kata-kata yang keluar dari hati kami juga bersih. Bapa, perdamaikan kami dengan orang-orang yang pernah kami lukai dengan perkataan kami. Biarlah kami belajar lebih bijak, dan kami jaga kata-kata kami. Apakah benar, apakah membantu, apakah menginspirasi, apakah butuh diucapkan, dan apakah itu baik. Mampukan kami Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.